Shalom Bapak, mohon penjelasannya. Dalam cerita Yesus mengutuk pohon ara, Yesus mengutuk pohon ara yang pada akhirnya pohon itu mati. Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah kita berdoa mengutuk orang yang menyusahkan kita? Asalkan kita sudah mengampuni dia dengan tujuan agar Tuhan mau menegurnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan akan menjawab doa seperti itu? Terima kasih Bapak. Ya, kalau Yesus itu mengutuk pohon ara, itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan saudara soal mengutuk orang. Karena pengutukan pohon ara itu bukan suatu tindakan yang biasa. Itu sebenarnya adalah satu perumpamaan. Kita biasanya mengenal perumpamaan hanyalah suatu cerita. Misalnya ada perumpamaan tentang anak yang hilang, domba hilang, dirham yang hilang, tapi itu namanya spoken parable. Tapi ada jenis perumpamaan yang lain, itu namanya action parable. Itu adalah perumpamaan yang diperagakan, dan itu banyak terjadi dalam perjanjian lama. Ya, misalnya ketika Hosea disuruh mengawini seorang perempuan sundal, itu sebenarnya adalah suatu perumpamaan yang diperagakan, di mana sama seperti Hosea yang mengawini perempuan sundal, demikianlah Tuhan itu mau menerima Israel yang telah berzina secara rohani dengan penyembahan berhala. Dan masih banyak contoh yang lain. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa bangsa Israel ini penuh dengan semua peraturan agama, upacara agama, ibadah-ibadah, tapi hidup mereka itu tidak ada pertobatan. Tidak menghasilkan buah pertobatan. Jadi mereka sama seperti pohon ara yang berbuah, berdaun lebat, tapi tidak ada buah. Dan karena itu pohon itu dikutuk. Dengan kata lain, kalau Israel hanya berdaun saja, dengan segala macam aktivitas rohani, tanpa buah pertobatan, sama seperti Yesus mengutuk pohon ara itu, demikian juga orang-orang seperti mereka itu akan dikutuk. Nah, jadi itu sebenarnya adalah perumpamaan yang diperagakan. Itu tidak ada urusan dengan kita mengutuk orang dan lain sebagainya, ya. Tapi tentang pertanyaan saudara, bolehkah kita berdoa mengutuk orang yang menyusahkan kita? Nah, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, maka Alkitab justru melarang hal itu. Ya. Dalam Lukas 6, 28, dia bilang begini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi ini jangankan mengutuk, tapi dia bilang mintalah berkat. Bahkan juga ada ayat yang selain memerintahkan berkat, itu juga melarang mengutuk. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Jadi Alkitab melarang ada pengutukan. Nah, kalau Alkitab melarang mengutuk orang jahat, orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kira-kira kita minta Tuhan untuk mengutuk orang jahat, Tuhan mengabulkan doa itu apa tidak? Bagaimana Nona? Tidak ya, karena Tuhan menyuruh kita memberkati, bukan mengutuk. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita sebenarnya sudah mengampuni dia? Nona berbuat jahat kepada saya, sebenarnya saya sudah mengampuni. Tapi karena Nona belum bertobat, saya minta supaya Tuhan mengutuk, supaya dia bertobat, supaya Nona bertobat. Kalau dia sudah mengampuni, kenapa dia menyuruh harus mengutuk lagi? Bukan supaya membalas dendam, tapi supaya bertobat. Keadilan Tuhan dinyatakan. Ini orang jahat. Dia bukan hanya menyakiti saya, dia menyakiti banyak orang. Dia bukan hanya tipu saya, dia tipu banyak orang. Ya, Tuhan mengutuk dia supaya dia berhenti daripada kejahatan, penipuan ini. Sebaiknya biar pembalasan adalah hak Tuhan. Ya memang hak Tuhan, kita hanya cuma minta aja. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat Mazmur 7.
Ayat 7 ayat 10. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik dan teguhkanlah orang benar, dan seterusnya. Kata-kata yang digarisbawahi ini minta ya Tuhan hukum ini. Mazmur 35 ayat 4 sampai 8. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin. Malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Mazmur 55 ayat 16. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka yang dalam batin mereka. Lalu Mazmur 58 ayat 7 sampai 9. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Bagaimana Nona? Mazmur-mazmur ini terkenal sebagai mazmur-mazmur kutukan. Ya, tapi banyak penafsir mengatakan bahwa ini memang doa, permohonan kepada Tuhan, bukan didasarkan pada dendam atau kebencian, tapi semacam doa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan keadilan terhadap orang-orang jahat. Ya, Tuhan mengakhiri kejahatan mereka, ya, supaya mereka tidak terus berbuat jahat. Jadi memang ini mazmur kutukan, tapi bukan dilandasi dengan kebencian atau dendam karena kitanya telah dijahati, ya, tapi supaya kejahatan berhenti. Ya. Nah, karena ada mazmur-mazmur kutukan semacam ini dan ditulis dalam kitab suci, ya boleh saja. Tapi lagi-lagi ingat, ada perbedaan tipis antara kita mengharapkan keadilan dan kebenaran Allah ditegakkan dengan kebencian kita terhadap orang itu. Jadi, ya kalau saudara betul-betul mengampuni dan merindukan kebenaran Allah ditegakkan, kejahatan berhenti, lalu mau bikin mazmur, ya silakan. Ya, tapi pokoknya ada mazmur-mazmur seperti itu. Motivasinya itu ya. Motivasinya, ya. Oke. Jadi tergantung motivasi. Ya. Dan itu hanya Tuhan yang bisa tahu. Ya, dan hanya Tuhan yang tahu dan terserah Tuhan mau jawab apa tidak. Itu. Namanya juga ini doa-doa saja, permohonan-permohonan saja. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.